Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 8. Kami kelompok 8 akan membahas tentang bab 4 yang berisi tentang perumusan tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian, taksonomi belum revisi, HOTS, serta aktivitas pembelajaran bermakna di sekolah dasar. Diskusi ini juga tidak hanya bertujuan memahami isi dari buku bab itu, tetapi juga untuk merefleksikan bagaimana konsep-konsep tersebut membentuk cara berpikir kita sebagai calon guru. Ini bacanya HOTS. Ya. Menurut aku ini penting karena bab 4 ini bukan cuma soal teknis menulis tujuan dan indikator, tapi soal cara berpikir guru dalam merancang pembelajaran. Kalau cara berpikirnya salah, maka sebaik apapun metode yang dipakai, itu pembelajarannya tetap tidak akan bermakna. Dalam desain pembelajaran bisa kita lihat struktur buku ajar ini di bab 4 sebenarnya menjadi titik transisi yang sangat penting, betul kata Caci tadi, karena di bab sebelumnya kita hanya fokus pada analisis kurikulum dan analisis peserta didik. Nah, di bab 4 ini kita mulai masuk ke tahap perancangan pembelajaran, di mana artinya kita mulai berpindah dari tahap memahami konteks ke tahap membangun desain yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang baik itu tidak bisa instan, tetapi harus melalui proses berpikir yang sistematis dan terstruktur. Benar banget, menurut aku bab 4 ini seperti jembatan antara teori sama praktik. Di sini teori pendidikan mulai berubah menjadi desain pembelajaran yang nyata. Lalu kita tidak lagi bicara tentang konsep dasar, tapi mulai bicara rumusan tujuan, indikator dan tugas. Ini tahap dimana guru benar-benar bekerja sebagai profesional, bukan hanya sebagai pengajar. Oh, jadi ini tuh tahapnya kayak arsitek gitu ya pembelajaran itu. Iya sih. Arsitek. Iya, arsitek. Ya, karena di sini guru tuh berperan sebagai desainer sistem belajar. Guru mengatur arah berpikir siswa, bukan sekedar alur kegiatan kelas. Kalau di tahap ini salah, maka seluruh proses pembelajaran setelahnya akan salah arah. Kalau kita bicara tujuan pembelajaran, sebenarnya yang sedang kita bicarakan itu bukan Makna, ya. sekedar Makna tujuan. Oh ya, iya makna tujuan. Bukan sekedar kalimat di modul gitu loh, kayak di RPP, terus tuh kayak, tetapi itu arah perubahan siswa. Nah, tujuan pembelajaran itu menjadi jawaban pertanyaan dasar setelah proses pembelajaran ini tuh siswa akan menjadi pribadi seperti apa, apakah tahu informasi atau mampu berpikir secara kritis, terus tuh siswa dapat menganalisis dan mengambil keputusan. Jadi tujuan pembelajaran ini tuh bukan seperti administrasi, tetapi visi pendidikan itu diambil dalam skala kecil. Setuju, menurut aku tujuan pembelajaran itu seperti kompas. Kalau kompasnya rusak, maka arah perjalanan juga akan salah. Banyak pembelajaran yang kelihatannya aktif, ramai dan menarik, tapi sebenarnya tidak punya arah karena tujuan pembelajaran itu tidak jelas. Akibatnya siswa sibuk, guru sibuk, tetapi hasil belajaran tidak jelas arahnya. Jadi cuma dapat capeknya doang ya, maknanya jadi nggak tersampaikan ke siswa. Dan itu sering terjadi di kelas, aktivitas banyak, tugas banyak, tapi siswa sendiri itu tidak tahu sebenarnya dia sedang membangun kemampuan apa. Ini tuh menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran yang tidak jelas itu bukan cuma masalah guru, tapi juga berdampak langsung ke pengalaman belajar siswa. Terus kita akan ada pembahasan tentang indikator ketercapaian. Nah, dalam buku bab 4 ini udah dijelasin bahwa indikator itu adalah bukti belajar yang observable. Artinya, indikator
indikator ini bukan sekedar kalimat, tapi harus berupa sesuatu yang bisa dilihat, didengar, atau dinilai. Indikator membantu guru memastikan bahwa tujuan pembelajaran tidak hanya indah di tulisan, tetapi benar-benar terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Betul, menurut aku indikator itu kayak sebagai alat ukur gitu. Nah, soalnya kalau kayak tanpa alat ukur, kita tidak bisa memastikan apakah sesuatu itu berhasil atau tidak. Nah, dalam pembelajaran ini, indikator itu kan yang kayak aku tadi sebutkan alat ukur, itu kan keberhasilan belajar siswa. Tanpa indikator, pembelajaran itu hanya berbasis perasaan, bukan bukti. Kayak feeling-feeling gitu ya, Iya, film-film gitu. nggak ada datanya. Dan ini tuh bahaya gak sih, karena pendidikan tuh seharusnya berbasis bukti, bukan asumsi. Indikator membuat pembelajaran menjadi lebih objektif, adil, dan profesional seharusnya. Iya sih. Betul, betul, betul. Bab 4 ini juga menekankan pentingnya taksonomi Bloom, revisi, dan Hodge. Yang menarik, buku ini tidak memaknai Hodge sebagai sesuatu yang selalu berat dan sulit, tetapi sebagai cara berpikir yang lebih dalam. Ini penting karena sering sekali siswa Hodge disalahartikan atau salah gunakan sebagai soal sulit, padahal esensinya adalah proses berpikir tingkat tinggi. Betul, hasilnya tentang bagaimana siswa merespon informasi, bukan seberapa sulit materinya. Anak SD pun harus bisa berpikir kritis, asal dibimbing dengan cara yang tepat. Jadi HOTS itu bukan paksaan, tapi proses pembimbingan berpikir secara bertahap bagi siswa. Berarti bukan ditekan ya, tapi kayak diharapkan gitu. Iya, ya. HOTS itu dipaksakan tanpa scaffolding, yang terjadi justru stres belajar. Tapi kalau dirancang dengan baik, HOTS justru membentuk pola pikir yang sehat dan mandiri pada siswa. Terus di bab 4-nya ada ini loh mengenai aktivitas bermakna, ada sih. Nah, aktivitas bermakna itu kan berarti pembelajaran yang bukan berarti dihafal baik kan. Nah, itu tuh tapi melibatkan kayak refleksi, elaborasi, terus juga transfer, yang dimana siswa tuh tidak hanya tahu, tetapi tuh dia tuh memahami, memaknai, dan mampu menerapkan di dalam kehidupan nyata gitu loh. Di pengalaman Belajar jadi hidup gak sih, bukan sekedar Iya, materi. betul. Menurut aku aktivitas bermakna tuh membuat siswa merasa belajar tuh penting bagi hidupnya, bukan hanya untuk menilai, bukan cuma untuk ujian, tapi untuk kehidupan siswa itu sendiri sebagai manusia yang berpikir. Dan inilah yang buat itu pendidikan tuh punya makna sosial, bukan hanya akademik. Betul. Adapun refleksi bagi calon guru di dalam bab 4 ini, sebagai calon guru Kita. sebagai calon guru memberi kita kesadaran bahwa mengajar itu bukan, ya Allah biar aku pegang, bahwa mengajar itu bukan hanya sebagai pekerjaan teknis, tetapi pekerjaan intelektual dan moral. Kita bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi bentuk cara berpikir generasi masa depan Indonesia Emas 2045. Kita ada sih. Apa namanya tuh, maksud dari guru bukan sekedar profesi itu, tapi sebagai peran peradaban. Nah, cara kita mengajar hari ini akan menentukan cara berpikir masyarakat di masa depan. Berarti- siswa itu kan gede. Berarti Iya. sebenarnya itu berat, tapi itu sebagai guru itu berat, tapi itu mulia. Iya. Tapi mulia. Dan itu artinya kita harus serius dalam merancang pembelajaran, bukan cuman ini apa namanya tuh, cuman asal baik gitu nah. Asal ngajar ya. Iya, asal ngajar gitu. Terus kan kita tadi bahas TP, taksonomi belum. Taksonomi belum itu Taksonomi. iya taksonomi belum. Tadi juga kan solo. Dan kita juga sebagai calon guru, kita tuh kalau menentukan CP dan TP itu harus
sesuai dengan taksonomi Bloom gitu. Dan sesuai urutannya, tatapannya, jangan asal-asalan aja, karena kalau asal-asalan nanti tuh ya tidak baik gitu, nah tidak bagus. Emang nggak boleh asal-asalan lah. Harus sesuai sama prosedur gak sih? Terus kayak bermakna juga kan, aktivitas bermakna itu dikaitkan dengan kehidupan itu yang nyata. Ya contohnya kayak waktu kami observasi itu tentang perubahan wujud zat, gimana kami tuh ini enggak sih, siswa disuruh bawa kayak es batu, ngamati es batu. Nah, kan ini kehidupan nyata, nah, kehidupan sehari-hari mereka. Es batu karena cahaya matahari. Nah, kami itu jadinya apa? Prosesnya Air. apa namanya? Gitu. Terus apa lagi kemarin tuh ya? Banyak. Ya, banyak kan. Disuruh bawa balon. Yang banyak banget di dalam. Ah, bahas itu. Sekarang bahas studi kasus. oh iya, sekarang kita membahas studi kasus mengenai ya, materi bab 4 ini. Yang relevan di bab 4 ini yaitu pembelajaran literasi membaca di kelas sekolah dasar. Nah, dalam kasus ini guru ingin meningkatkan minat dan kemampuan membaca siswa. Tujuan pembelajaran yang ditulis adalah siswa memahami isi bacaan dengan indikator siswa dapat menjawab pertanyaan dari teks. Kalau dilihat sekilas, tujuan ini terlihat wajar dan sering digunakan di sekolah. Tapi kalau dianalisa menggunakan konsep keempat, sebenarnya tujuan dan indikator ini masih sangat lemah secara pedagogis karena tidak menunjukkan kemampuan berpikir apa yang ingin dibentuk dari siswa dan tidak menunjukkan bukti belajar yang konkret serta bermakna. Iya betul, ini tuh salah satu contoh yang sangat sering kita temuin di sekolah. Hampir semua hampir semua pembelajaran di sekolah itu hampir semua pembelajaran membaca di SD itu menggunakan pola Polanya sama. seperti apa ya? Siswa membaca teks, Siswa membaca teks. lalu menjawab pertanyaan. Nah, secara teknis siswa memang belajar, tapi kalau kita lihat secara perspektif coach, pembelajaran ini hanya berhenti di level yang rendah. Ya, siswa juga hanya bisa kayak mengambil informasi. tunggu, aku lagi mikir. Informasi gitu loh, siswa. Jadi ngambil informasi apa ya tadi? Informasi dari teks, bukan kayak mengelola gitu, terus tuh menafsirkan atau mengaitkan dengan kehidupan mereka. Jadi membangun kemampuan berpikir kritis tuh melalui teks gitu, nah, bukan dari tuh. Bacanya tuh ada, berpikirnya tuh kayak belum tentu gitu. Dan ini tuh berbahaya nggak sih dalam jangka panjang? Iya, Karena betul. siswa Betul. karena siswa akan terbiasa membaca hanya untuk menjawab Teks, soal, bukan Itu untuk lagi memahami asli. makna. Nah, membaca ini menjadi aktivitas akademik yang kering, bukan aktivitas intelektual yang bermakna. Basahin dong. Padahal literasi membaca itu seharusnya membentuk cara berpikir, cara memahami dunia, dan cara memaknai informasi. Iya betul. Kalau kita analisis, masalah utama dari tujuan siswa memahami isi bacaan itu penggunaan kata kerja, yaitu memahami yang bersifat abstrak. Kita tidak tahu bentuk dan pemahamannya yang seperti apa, sejauh apa, dan dibuktikan dengan apa. Dan indikator menjawab pertanyaan juga tidak cukup kuat karena semua siswa bisa menjawab tanpa benar-benar menunjukkan proses berpikir yang dalam. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran literasi masih berorientasi pada respon, bukan pada pemahaman dan pemaknaan. Yap, dari sisi desain pembelajaran ini juga menunjukkan bahwa tujuan, indikator, dan aktivitas tidak selaras.
Jika tujuannya hanya memahami, maka aktivitasnya hanya membaca dan menjawab soal. Tidak ada ruang untuk analisis, refleksi, atau interpretasi. Padahal tes bacaan bisa menjadi sumber pembelajaran yang sangat kaya untuk melatih berpikir kritis, empati, dan refleksi diri. Betul. Teksnya kaya, tapi cara belajarnya yang Kurang. Ini tuh juga menunjukkan bahwa potensi literasi sebagai sarana pembentukan karakter dan cara berpikir itu belum dimanfaatkan. Iya betul. Literasi hanya diposisikan sebagai kemampuan teknis membaca, bukan sebagai kemampuan berpikir melalui teks. Nah, di dalam konteks bab 4 ini, tujuan ini tuh seharusnya tuh diubah menjadi tujuan yang operasional dan bermakna. Misalkan kayak dengan menggunakan kata kerja seperti menafsirkan, menganalisis, membandingkan, atau menyimpulkan. Dengan tujuan seperti ini, pembelajaran membaca itu tidak hanya berfokus pada isi teks, tapi pada proses berpikir siswa terhadap teks tersebut. Proses berpikir siswa terhadap teks. Perubahan ini akan menggeser pembelajaran dari sekedar membaca ke berpikir melalui membaca. Siswa tidak hanya tahu isi teks, tetapi mampu mengetahui isi teks dengan pengalaman mereka, dengan realitas sosial dan Ini kebuka nih sekarang. dan dengan nilai-nilai kehidupan. Oh, iya, Ini iya. membuat iya. literasi menjadi proses pembentukan cara berpikir, bukan sekadar keterampilan akademik. Jadi membaca itu jadi alat berpikir, bukan Ya. cuma tugas sekolah. Betul. Dan ini juga sangat sesuai gak sih dengan konsep pembelajaran bermakna, karena kan siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi itu mengelola makna dari informasi tersebut. Menarik baco. Nah, dalam perbaikan indikator juga harus diubah menjadi bukti yang konkret dan observable. Misalnya, siswa menyusun ringkasan makna teks dengan bahasanya sendiri, siswa mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi, atau siswa menyampaikan pendapat tentang pesan moral dari bacaan. Nah, ini menjadi pembelajaran literasi tidak hanya berbasis jawaban, tetapi benar-benar benar-benar ini menjadi pembelajaran literasi yang tidak hanya berbasis jawaban benar salah, tetapi berbasis pemaknaan dan refleksi. Yuk, betul. Indikator seperti ini tuh membuat asesmen menjadi lebih bermakna. Terus tuh guru juga tidak menilai berdasarkan hafalan, tetapi berdasarkan kualitas pemahaman dan proses berpikir siswa. Belajarnya itu jadi lebih manusiawi dan siswa tuh merasa bahwa membaca itu relevan dengan hidup mereka, bukan hanya tugas sekolah. Ya. Tugas HOTS dalam studi kasus ini bisa berupa proyek kecil, misalnya siswa membuat poster makna cerita, siswa membuat video refleksi sederhana atau cerita video refleksi atau cerita ulang Aku tahu apa yang dia ngomong. dengan studi pandangan tokoh lain. Ini melibatkan analisis, interpretasi, dan kreasi. Tetapi siswa realistis untuk anak Tapi SD. tetap realistis. Iya, untuk anak tetapi SD. tetap realistis Aku untuk tahu apa anak yang SD. Dengan scaffolding yang tepat, tugas ini tidak akan menjadi beban, tetapi menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Anak berpikir tetapi merasa aman. Ya. Dan inilah esensi HOTS yang sehat, berpikir tinggi tetapi tetap manusiawi. Baik, itu jadi harus manusiawi. Dari studi kasus literasi ini kita bisa melihat bahwa perubahan kecil dalam desain pembelajaran seperti mengganti kata-kata tujuan dan indikator itu bisa mengubah seluruh arah pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran itu sangat ditentukan oleh kualitas perancangnya. Betul, studi kasus ini juga mengajarkan kita bahwa pembelajaran bermakna tidak harus mahal, tetapi tidak harus rumit, tetapi harus tepat secara pedagogis tadi Tepat secara konsep dan juga tepat
dampaknya, dan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita sebagai seorang guru bahwa desain pembelajaran adalah tanggung jawab intelektual dan moral sebagai seorang guru. Iya, Studi kasus yang kita bahas ini emang banyaknya enggak sih terjadi di sekolah-sekolah. Iya, soalnya kayak kalau guru malas ngajar pasti siswa disuruh membaca teks lalu disuruh isi jawaban, dan jawaban tuh karena siswa membaca teks tersebut dia tidak memahami apa isi dari bacaan itu, padahal mungkin dalam bacaan buku-buku tuh bisa berguna tidak sih bagi kehidupan dia sehari-hari, bisa bantu dia berpikir kritis dan banyak lagi. Nah itu yang harus dirubah. Makanya di sini dibilang bahwa mana ya tadi? Mana ya? Nah ini kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas perancangan. Harus betul-betul dirancang dengan bagus, yang baik. Ku tak pernah ikat rambutku lagi setiap jalan, rambutku indah bila terlihat lagi setiap hari yang warna gelap. Guys, gimana malam nanti yang banyak televisi? Kita ingatnya malam juga. Mau buat isi koleksi jangan makan nasi dulu biar nggak nikah dan jangan di malam nih kau. Kumpul Kau mulai besok. Aku lah takut. Biar ini latihan naluri. Ingin sempurna Agama itu agama kita menakut ini ya, pakai ini ya, apa, catatan kaki. Kau nggak ada belum, tak kau pakein tak? Iya. Aku kira aku nggak tahu, aku cuma bikin ini be, sampulan be. Soalnya aku tengok Aden, ada Ate juga dia pakai catatan kaki, pakai makanan biasa. Yang itu tuh apa? Yang kau nengok referensinya ada catatan kakinya dah? Enggak, karena aku ambil dari jurnal. Susah. Kayak mana nggak buat catatan kakinya itu dapat dari mana maksudnya? Enggak gitu ya, udah langsung ambil itu. Enggak tahu ya, random nih kemarin kumpul beda sih makanannya. Sudah lah, ditengok juga sih. Habis tanggal itu lama-lama. Yang sempurna di matamu, ingin sempurna di mata. Nah ini enggak, udah lulus dah, terus putar video nih langsung. Kalian disuruh ngaji Sal 30 juz. Iya Wit, harus 1 jam. Kan Kalau kurang kayak mana? 1 jam berapa juz? Sal? Minimal 1 juz tuh 1 jam, nggak boleh kurang. Lebih boleh 1 Wit. Astagfirullah. Ya udah sih. itu di grup ini ya, kelas ya. Ya udah ngaji, tinggal ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, ya ngaji 30 juz. Katanya kemarin kalau sudah sekali itu sudah. Bismillah. Tidak apa-apa lah, bismillah kayak terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Entah habis ini gebrakan apa lagi ya Allah kurus badan dari Oh iya, 58 jadi 30. iya aku minta tolong biasa di Rabu takut Ira kita udah katik ngomong tiba-tiba kayak apa pas di akhir ngumpul itu, sedangkan kita udah katik video ngaji tuh. Marilah ya Allah, ada tidur lagi dibuatnya woi puasa beraso aku mungkin orang ada telat lagi puasa. Orang lah berbuka tengah hari semua gitu. Alhamdulillah bacolan doa kita buka sekarang. Please teruntuk dosen yang kami sayangi dan kami banggakan, yang kami cintai, kan kayak kalian kan gimana ngomong nggak salah. Nah terus sekarang kayak mana kalau kita bahas satu topik penting yang sering terjadi di lapangan tapi jarang dibahas secara terbuka, yaitu kesalahan umum guru dalam merancang pembelajaran. Banyak pembelajaran di sekolah itu kan yang terlihat
aktif, ramai dan penuh kegiatan. Tetapi kalau dilihat lebih dalam ternyata miskin makna. Siswa sibuk, guru sibuk, kelas ramai tapi arah pembelajarannya tidak jelas. Nah, ini biasanya bukan karena guru tidak mampu, tetapi karena desain pembelajarannya sejak awal itu tidak dirancang dengan kerangka yang benar, terutama dalam perumusan tujuan, indikator, dan aktivitas. Menurut aku nih ya, kesalahan paling umum itu adalah ketika guru itu menyamakan tujuan dengan aktivitas. Nah, misalkan tuh kayak tujuan pembelajaran ditulis, siswa berdiskusi. Nah, siswa membaca teks atau siswa mengerjakan LKPD. Ini bukan tujuan tapi itu kegiatan. Tujuan itu seharusnya itu kayak berbicara tentang kemampuan yang berbentuk berbentuk pada siswa, bukan tentang apa yang siswa lakukan di kelas. Kalau sejak awal tujuannya sudah salah, maka seluruh pembelajaran akan salah arah karena aktivitas yang dirancang tidak diarahkan pada pembentukan kemampuan berpikir, tetapi hanya pada penyelesaian tugas. Jadi kelihatannya itu belajar tapi sebenarnya cuma kerja. Betul, ini yang membuat banyak siswa merasa sekolah itu melelahkan, tapi tidak bermakna. Mereka mengajarkan banyak tugas, tapi tidak tahu sebenarnya mereka sedang membangun kemampuan apa. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran berubah menjadi rutinitas administratif, bukan proses pendidikan yang membentuk manusia. Kesalahan lain yang sering terjadi itu adalah penggunaan kata kerja kabur dalam tujuan pembelajaran, seperti memahami, mengerti, dan mengetahui. Kata-kata ini tuh terlihat akademik, tapi sebenarnya sangat lemah secara pedagogis karena tidak bisa diukur dan tidak bisa diasesmen secara objektif. Karena jika tujuan pembelajarannya kabur, maka arah pembelajarannya juga kabur. Guru tidak tahu secara pasti kemampuan apa yang ingin dibentuk. Siswa juga tidak tahu standar keberhasilan yang harus dicapai. Lucu, atau kerja kabur. Yaudah, ini kabur dah sih, gurunya kan kabur keluar habis baca tugas, jadi kata kerja kabur. Ini juga berdampak pada asesmen tak sih? Bisa berdampak pada asesmen tak sih? Karena kan ketika tujuan tidak jelas, maka penilaian itu menjadi subjektif. Nah, guru tuh menilai berdasarkan kesan bukan bukti. Nah, ini tuh berbahaya loh dalam pendidikan karena membuat proses belajar itu menjadi tidak adil bagi siswa. Terus juga siswa bisa dinilai rendah bukan karena tidak mampu, tapi karena standar penilaiannya itu tidak jelas gitu. Jadi bukan salah siswa tetapi salah sistem belajarnya. Ini memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pembelajaran, bukan hanya oleh kualitas materi atau fasilitas sekolah. Ya betul. Adapun kesalahan lain yang sering terjadi adalah pemahaman yang keliru tentang HOTS. HOTS. Banyak guru menganggap HOTS itu berarti soal yang sulit karena HOTS dah sih panas. Soal yang panjang dan soal yang rumit. Akibatnya siswa justru merasa belajar itu berat dan menekan. Padahal HOTS itu bukan tentang kesulitan soal, tetapi tentang proses berpikir siswa dalam mengolah informasi. HOT, ya betul. HOT juga seharusnya tuh membuat cara berpikir itu bukan menambah beban belajar siswa. Karena tuh jika HOT tidak dirancang dengan scaffolding, maka yang terjadi bukan peningkatan berpikir tetapi stres belajar pada siswa. Terus ini tuh menunjukkan bahwa itu harus dirancang secara manusiawi sesuai dengan perkembangan siswa tersebut. Betul. Jadi anak tuh takut belajar kan, bukan Iya, suka kita belajar. takut. Bukan suka Aku pun belajar. takut. Ini berbahaya dalam jangka panjang karena siswa bisa mengaitkan belajar dengan tekanan, bukan dengan makna. Sampai sekarang pun kami yang kuliah masih takut belajar, betul. masih takut ada pertemuan MK, Betul. masih takut pertemuan tatap muka. Takut. Karena kita lebih bisa ada. Sekedar masuk saja kami takut, belajar malam saja kami takut sebelum Ini sebelum maksud mulai ini MK kan besok. maksud dari berbahaya dalam jangka panjang. Kami lada. Sejujurnya kami semuanya takut, tapi dijalanin kan. Terus Ada aktivitas yang ramai Kesalahan lain dalam itu menyamakan pembelajaran aktif dengan pembelajaran bermakna. Kelas yang ramai, penuh diskusi dan banyak aktivitas itu belum tentu bermakna jika tidak diarahkan pada pembentukan kemampuan berpikir. Aktivitas tanpa tujuan itu hanya menghasilkan kesibukan, bukan pembelajaran.
Ini juga sering terjadi ketika guru terlalu fokus pada metode, tetapi lupa pada tujuan. Metode menjadi tujuan, bukan alat. Padahal metode seharusnya hanya sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti metode itu keren tapi arahnya itu tidak jelas. Iya. Tidak tahu arahnya kemana. Dan ini tuh membuat pembelajaran terlihat modern, tapi itu apa ya? Oh iya bahasanya. Tapi itu rendah maknanya, Kurang makna. maknanya. Dari semua kesalahan yang kita bahas, kita bisa belajar bahwa masalah utama dalam pembelajaran bukan terletak pada siswa, tetapi pada desain pembelajaran. Ketika desainnya salah, maka proses belajarnya akan bermasalah. Keren juga ya, ketika desainnya salah, maka proses belajarnya akan bermasalah. Ini menjadi refleksi penting bagi kita sebagai calon guru bahwa tanggung jawab kita bukan hanya sekedar mengajar, tetapi merancang sistem belajar yang bermakna bagi siswa. Ya, guru juga bukan hanya pelaksana kurikulum, tetapi perancang pembelajaran, perancang pengalaman belajar. Terus tuh ini adalah peran intelektual dan profesional yang apa? Yang apa sih? Yang namanya? profesional. Yang sangat besar. Nah, ya. Jadi guru itu arsitek berpikir. Tadi Dan kan itu kita bahas arsitek juga. artinya kita harus mempersiapkan diri, bukan hanya menguasai materi, tetapi juga menguasai desain pembelajaran. Karena itu kami belajar desain pembelajaran. Banyak nih peran guru dah jadi arsitek. Jadi arsitek juga ya. Jadi. Ya Allah. Nari bisa. Musik bisa. Bisa. Azan bisa. Bisa. Semua. Jadi Psikologi anak bisa. Desain Apa lagi? bisa semua. Lah jadi arsitek bisa juga. Olahraga aku bisa juga. Oh Olahraga. iya lagi poli, reket, renang. Sudah kami berenang di CMC. Bisa. Bisa. Apalagi yo kita dah. Semua kita bisa. Yang anak gajah Arik ngejar-ngejar. Agak kami praktekkan. Yo, permainan semua bisa kami. Main drama bisa. Apalagi semua kami kerjakan. Melukis kami bisa. Oh iya kita drama juga dak sih? Ya Allah, drama. Buat kerajinan tuh semua Iya. kerajinan kami olah. Buat itu, apa namanya? Apa yang kita buat? Yang sama Bu itu istilahnya. Apa? Media. Media. Kami sudah bisa juga media yang dari dari awal sampai akhir pun bisa. Media tuh tidak cuma media be, ada TP-nya, ada CP-nya, ada judulnya, ada temanya. Bisa. Kasih kami, serba bisa. Yang tidak bisa kami cari yang betul be. Kalau yang cari yang betul agak-agak dikit. Nah, susah ini. Alam. Kacut besar. Jadi segmen ini tuh mengajarin Nggak bisa kita lagi, bahwa pembelajaran yang baik itu tidak ditentukan oleh seberapa ramai kelas, seberapa banyak tugas, atau seberapa modern metode, tetapi seberapa jelas tujuan, indikator, dan arah pembelajaran. Pendidikan yang baik itu bukan pendidikan yang sibuk, tetapi pendidikan yang bermakna. Ya betul. bukan sibuk tapi tumbuh. Bukan ramai, tapi bermakna. bermakna. Dan disitulah peran guru menjadi sangat menentukan. Berat jadi guru. Aku awal-awal ini loh kayak kok kameranya mati terus yo. Perasaan lah hidup lah. Tiba-tiba ini yang harus disingkirkan. Iya, kak kok ada ya. Lama-lama ini aku ini terbuka-buka sama dia nih gak dari ini. Sakit loh. Aduh, sayang, yang penting bisa makan. Ya, oke semangat. Mana sih? Apa lagi sih? Nggak tahu. Bentar ya guys, ini lagi mencerna. Lagi makan ngomongnya. Aduh, kesemutan, kegajahan. Adik kesayang. Bentar lagi. Bentar buku. Kita buku sini, Jod. Tidak lah. Kita jarak.
rumah aja, aku punya rumah tempat ternyaman. Rumah kecil itu. Pulang ke rumah atau pulang Orang yang pernah atau jadi agak rumah. Asalnya bayang. Ini lagi satu sama. Salah. Apa lah? Canda. Oh, perlu rasa simpati kau yang menyangkali. Ngaji bela aku Kamu ngaji nih? Ngaji tau? Ngaji apa? Ngaji apa? Kayak mana Jo? Pasti otomatis semuanya disuruh. Gak sih soal azan ini di kelas kita duluan tiba-tiba kayak kelas R5, R4, R3, R1 nggak ada Aku disuruh. tengok ke Tarden Bapo. Itu ada nanya udah kata dia. Orangnya bertanya membuat Nanya aba-aba tugas menjadi kata ide. dia. Iya, entah, aku nggak tahu juga. Tengok Jadi tengok maksudnya tuh adik-adik yang nanya tugas kita kemarin gitu. Gak ada nanya ngaji, mereka nanya tugas kita doang kata dia. Iyo, kelas yang lain tuh nanya tugas kita yang tentang azan. Nah kan kelas kita duluan nggak sih pertama kali dikasih tahu abah. Nah, aku Orang nanya tuh tahu kelas dari kita. mana? Siapa bilang abah bilangnya. Abah ngomong ke R1 ngaji 30 juz. Benar, saat dia bilang hari ini kan anak R1, R1, R3, R1, R5. Nah, kan sama abah tadi. Abah tuh sekali yang menyampaikan azan. Nah, kamu disuruh ngaji. Dulu ngaji yang kemarin aku. Ngaji. Aku pun tahu dari orang-orang nih. Iya, gue disuruh ngaji kan kayak gitu. Abah. Ngaji iyo, apa doa pilihan iyo. Tapi doa tidurnya ya apa? Doa buku puasa tau lah aku. Doa makan. Nih, mana? Sudah ya, Nyai? Oh, dah. Duduklah, video berlanjut. Oke, baik. Karena aku dari tadi duduk. Maksud kamu apa bilang aku Oh, seperti iya. itu? Dia langsung muar baju. Nah, oke, di dalam bab 4 ini kan kita tuh tak hanya belajar tentang tujuan indikator dan aktivitas, tetapi itu secara tidak langsung kita itu tuh juga belajar tentang identitas profesional seorang guru, yang dimana guru itu tidak diposisikan sebagai sekedar penyampai materi, tetapi juga perancangan pengalaman belajar siswa. Artinya guru bukan hanya hadir untuk mengajar, tetapi untuk membentuk lingkungan belajar yang memungkinkan siswa berpikir, tumbuh, terus dan berkembang secara sadar. Peran ini tuh menuntut guru untuk berpikir sistemik. Sistematis. Sistemik. Guru harus memikirkan arah pembelajaran, prosesnya, bukti belajarnya, dan dampaknya bagi perkembangan siswa. Ini menunjukkan bahwa profesi guru adalah profesi intelektual, bukan hanya profesi teknis. Guru bukan operator kelas gitu ya. Guru adalah arsitek pembelajaran. Ia merancang struktur, alur, dan pengalaman yang akan dialami siswa dalam proses pembelajaran. Dari apa lagi? Pengajar ke perancang nggak sih? Yo, Alia panjang. Apa ya? Tutup. Tutup ya. Alia panjang. Nih. Alia panjang. Ini kalau ditengok sudah mampu. Perubahan paradigma dari pengajar menjadi perancang sangat penting. Jika guru hanya berperan sebagai pengajar, maka fokusnya adalah materi. Tapi jika guru berperan sebagai perancang, maka fokusnya adalah manusia yang belajar atau siswa. Ini mengubah seluruh orientasi pendidikan dari materi sentris menjadi siswa sentris. Nah, dari paradigma ini, guru itu tidak lagi bertanya apa yang harus diajarkan, apa yang harus saya ajarkan gitu loh.
apa namanya tuh, apa yang harus saya ajarkan. Tetapi kemampuannya itu apa yang dibangun oleh siswa. Jadi tuh ini tuh adalah perubahan cara berpikir secara fundamental. Aduh, kegajahan. Tahu? Terus apa lagi ya? Dari sisi kemanusiaan itu ya. Iya betul, dan ini tuh berarti inti pendidikan. Jadi ini tuh kayak inti pendidikan gitu loh guys. Nah, yang dimana Jadi merancang pembelajaran itu bukan hanya tugas teknis, tetapi tanggung jawab. Karena Betul. desain pembelajaran akan memengaruhi cara berpikir, cara belajar, dan cara memandang dunia pada siswa. Guru itu memiliki peran besar dalam membentuk generasi masa depan melalui desain pembelajaran yang ia buat. Inilah mengapa perencanaan pembelajaran itu tidak boleh asal-asalan. Nah, RPP, modul ajar, serta perangkat pembelajaran bukan sekadar dokumen, tetapi peta pembentuk manusia, ya, peta pembentuk untuk perancangan siswa itu. Ya, Dokumen itu nasib manusia dan itu membuat profesi guru menjadi profesi yang sangat bermakna dan berat secara etis. Betul, guru itu juga sebagai desainer loh. Oh, desainer lagi nih. Desainer pembelajaran, Iya, desainer bukan desainer Kayak jahit. ujung Sama sama beda Iya, sih. iya. Kan orang menjahit baju, kita menjahit pembelajaran. Ah ya benar, Haja itu kayak harus mampu menciptakan pembelajaran itu yang bermakna. Artinya pembelajaran itu harus relevan, terus kontekstual dan membentuk cara berpikir siswa. Guru tidak boleh hanya fokus pada capaian materi, tapi itu juga kualitas pengalaman belajar siswa. Pembelajaran bermakna itu tidak selalu rumit, tetapi selalu sadar arah. Guru yang baik itu selalu tahu mengapa sesuatu aktivitas dilakukan dan kemampuan apa yang ingin dibangun dari aktivitas tersebut. Betul. Setiap aktivitas harus punya makna. Dan inilah yang membedakan guru profesional dan guru yang rutin. Iya, aku yang itu. Iya sih, iya guru yang rutin. Jadi sebagai calon guru itu segmen ini tuh menjadi refleksi identitas profesional kita. Kita tidak sedang dipersiapkan menjadi pengajar materi, tetapi menjadi perancang masa depan manusia. Ini adalah tanggung jawab yang besar dan tidak boleh dianggap ringan atau remeh. Nah, itu makanya menjadi guru itu harus siap berpikir, merancang, bertanggung jawab, serta apa lagi? Serta Intelektual dan moral. Iya, Dan bermoral. Karena kalau gurunya tidak bermoral, anak muridnya ikut tidak bermoral. Guru itu profesi berpikir, dan itulah makna sejati menjadi pendidik. Nah, di segmen ini menegaskan bahwa guru adalah dosen pembelajaran, bukan sekedar pelaksanaan kurikulum pendidikan yang baik. Nah, di segmen ini menegaskan bahwa guru adalah desainer pembelajaran atau desainer pembelajaran. Bukan sekedar pelaksana kurikulum pendidikan yang baik lahir dari desain yang baik, dan desain yang baik ya dari guru yang sadar perannya sebagai perancang manusia. Nah, betul kan, perancang manusia. Bukan hanya pengajar materi. Wih, kita merancang manusia, coy, hebatnya. Masya Allah. Masya Allah. Guru membangun manusia. Dan Iyalah. di sanalah makna pendidikan itu Iyalah, hidup. maksudnya tuh membangun manusia yang Ya, cerdas, membentuk karakter siswa. Itu karakter manusia. Membentuk moral, membentuk karakter, membentuk cara berpikir. Marhaban ya. Terus apa lagi? Ramadan tiba, Ramadan tiba. Apa lagi guys? Aduh, apa tangan aku? Kok tangan kau? Kegajahan. Enggak.
ya Bu? Iya, siap adik. Ini serius kita bakalan Ya, iya bunyi jahatnya. apa? Baterai gua berapa sih? 30. Aku mau nanya Daki. Ini sih kayak aku mau nanya dulu pendapat kita masing-masing itu loh mengenai bab 4 ini tuh kayak mana. Kalau dari sudut pandang aku pribadi yo, pembelajaran itu seharusnya itu bukan cuma tentang menyampaikan materi baik, tapi itu tentang membentuk cara berpikir siswa. Terus tuh juga aku ngerasa selama itu sekolah tuh terlalu fokus sama nilai, woi kayak nilai, ke ujian, terus tuh ke angko, sampai lupa tuh bahwa tuh kayak anak tuh kan kita tuh kan juga manusia gak sih, nah yang sedang tumbuh. Jadi tuh menurut aku tuh guru tuh bukan pusat kelas baik, tapi tuh sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dan apa yang mereka pelajarin gitu loh. Terus tuh pembelajaran yang baik itu juga pembelajaran yang bikin siswa tuh sadar kenapa mereka tuh belajar, bukan cuma apa yang mereka pelajari gitu kan. Kalau suatu hari, kalau misalkan aku cita-cita kita supaya jadi guru, dah aku pengen sih aku buat kelas tuh jadi kayak ruang aman buat berpikir, bukan ruang buat takut salah siswa. Ya aku juga setuju sama juga, kayak menurut aku pendidikan tuh bukan soal kepintaran akademik baik, tapi soal kematangan berpikir. Siswa yang nilainya tinggi itu belum tentu punya cara berpikir yang baik. Dan menurut aku tugas guru itu bukan mencetak siswa pintar, tapi membentuk siswa yang mampu berpikir kritis, reflektif, dan punya empati. Aku percaya bahwa pembelajaran yang baik itu bukan yang paling sulit, tapi yang paling bermakna. Jadi kalau nanti seandainya aku jadi guru, aku juga pengen kayak siswa datang ke kelas bukan karena takut nilai jelek, tapi karena merasa kelas itu tempat mereka berkembang sebagai manusia. Contoh kalau menurut aku sekolah tuh sering terlalu serius sampai lupa sisi kemanusiaannya. Anak-anak dibebani target kurikulum dan tuntunan, tapi jarang diajak memahami makna belajar itu sendiri. Menurut aku guru itu harus bisa jadi figur yang manusiawi, bukan otoriter. Pembelajaran itu harus punya rasa, bukan cuma logika. Aku pengen suatu hari nanti aku jadi guru yang bukan cuma dihormati tapi dipercaya sama siswa. Guru yang bisa menjadi tempat aman buat anak berpikir, bertanya, dan salah tanpa takut. Kayak gitu. Nah, pendapat aku, guru itu profesi yang sangat besar tanggung jawabnya, tapi sering dianggap biasa. Padahal guru itu membentuk masa depan lewat cara berpikir siswa. Menurut aku, bahkan guru bukan sekedar pengajar, tapi pembentuk cara pandang hidup. Kalau
belajar siswa dibentuk dengan baik, maka cara hidupnya juga akan baik. Nah, aku sendiri itu maunya jadi guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran, tapi mengajarkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara memandang dunia. Bagus sih, bagus. Seleleu. Jadi kalau misalkan kayak dirangkum tuh kita semua tuh berarti sepakat ya bahwa pembelajaran itu bukan soal materi tapi soal manusia. Iya, ya kan maksudnya kan Kita buat manusia itu berkembang ya. tapi ini soal hati guys. Berarti bukan soal pintar baik tapi itu soal berpikir enggak sih? Iya. Bukan soal nilai juga tapi soal makna. Kalau anak SD ini juga kayak aku dulu tuh kayak terpaku sama nilainya, kalau nilai besar berarti dia tuh pintar. Iya. Padahal nilai besar juga bukan berarti dia pintar. Kadang tuh cuma kayak baca buku baik enggak sih? Maksudnya Iya. kayak dia cuma baca baik tapi tuh enggak ngerti apa maksudnya tuh kayak gitu. Nah, apalagi dulu tuh kan pakai LKS, baca mana Bu? Baca B buka halaman sekian, terus cari jawabannya di situ. Lah ada jawabannya di situ. Iya. Misalkan apa pengertian ekosistem, nah cari dari situ. Ekosistem adalah ini. Nah, tapi dia tuh tidak nian untuk apa? Memaknai itu nian gitu. Nah, cuma tahu kayak gitunya baik. Yes. Terus juga pada pembahasan itu juga bukan tentang pendapat pribadi kita masing-masing baik sih, tapi itu tentang komitmen moral kita sebagai calon guru nanti, bahwa tuh pendidikan tuh yang kita bangun nanti tuh bukan pendidikan yang menekan siswa, tapi pendidikan yang menumbuhkan yang menjadikan siswa itu berkembang, bukan menekankan adanya rasa takut. Terus jadi tuh pendidikan tuh membuat siswa tuh jadi tuh berani untuk berpikir kayak gitu, terus tuh berani berpendapat tanpa rasa takut salah. Terus juga apa ya, pendidikan itu yang membuat siswa itu patuh pastinya. Nah, terus tuh tapi pendidikan yang membuat siswa itu juga sadar dan disitulah makna sejati menjadi seorang pendidik. Nah, kalau kita bicara tentang pembelajaran ideal, jujur nih, menurut aku itu tuh penting banget. Tapi kita juga harus realistis. Kondisi di sekolah itu tidak selalu mendukung. Jumlah siswa banyak, waktu terbatas, administrasi banyak, dan tuntutan kurikulum juga besar. Jadi menurut aku kadang guru berada di posisi yang sulit antara idealisme pendidikan dan realistis lapangan. Aku setuju sih kalau soal realitas gitu, tapi kalau menurut aku justru karena realitas itulah desain pembelajaran itu tuh kayak harus kuat. Kalau guru menyerah pada kondisi, maka pembelajaran itu tidak akan pernah berubah loh menurut aku ya. Terus juga menurut aku tuh idealisme itu bukan lawan dari realitas, tapi tuh pendorong perubahan supaya lebih maju. Jadi satu realistis, satu idealis. Dan menurut aku dua-duanya penting. Kalau terlalu idealis, kita bisa kehilangan pijakan realitas. Tapi kalau terlalu realistis, kita bisa kehilangan arah pendidikan. Jadi keseimbangannya yang harus dibangun. Aku bukan bilang idealisme itu salah ya boy tadi tuh, tapi tuh aku lebih melihat posisi gurunya di lapangan. Banyak sih guru yang sebenarnya tuh mau berubah, tapi tuh sistemnya itu tidak selalu mendukung. Di lapangannya tuh sih. Iya, jadi menurut aku perubahannya tuh harus bertahap dan kontekstual gitu, bukan memaksa standar kayak ideal yang sulit diterapkan gitu. Tapi kalau perubahan selalu ditunda dengan alasan kondisi, maka tidak akan pernah ada transformasi. Menurut aku, guru justru harus menjadi agen perubahan. Meskipun kecil, perubahan tidak harus besar, tapi harus konsisten. Pelan tapi jalan atau cepat tapi berhenti. Nah, ini menarik tuh karena menunjukkan bahwa pendidikan itu bukan cuma soal konsep tapi juga soal strategi. Capek nak nyanyi Kita gitu perubahan. Apa? Gue nak kau bilang? ulang. Kalau di
berpikir, mungkin titik temunya adalah perubahan yang realistis tapi tetap berarah, tidak memaksakan idealisme tapi juga tidak mengarah pada keadaan. Iya, Lima perubahan. panjang. Enggak, betul. Perubahan yang sadar yang sadar konteks tapi tidak kehilangan nilai. Kalau berubah tapi membumi. Itu membumi. Dan itu juga mungkin model pendidikan yang paling manusiawi. Jadi segmen ini tuh menunjukkan bahwa dalam pendidikan perbedaan pandangan itu wajar. Yang penting bukan siapa yang benar, tapi bagaimana kita berdialog dan mencari makna bersama. Pendidikan itu bukan ruang dominasi, tapi ruang dialog. Iya. Bukan menang tapi aku tidak mau. Dan dari dialog itulah lahir kebijaksanaan pendidikan. wow, Perbedaan pendapat ini justru memperkaya cara pandang kita menjadi seorang calon guru. Kita belajar bahwa pendidikan tidak hitam putih tapi penuh kompleksitas. Kompleks tapi bermakna. Rumit tapi manusiawi. ada kata-kata kira-kira dan disitulah keindahan dunia pendidikan dan disitulah keindahan buat istilah itu nanti. Kalau mau sehat, Astagfirullah. Apa ini? Astagfirullah. Zakaria Yahya Isa. ya habis bu. Habis. Ini juga habis. Mana lupa dia diganti. Ini bisa isi ulang dah? Apa yang bisa? Enggak tahu. Maksudnya yang kecil bisa tahu. Jadi dari hasil diskusi ini tadi itu kesimpulannya itu pembelajaran bukan sekedar materi tapi proses membentuk cara berpikir siswa melalui desain pembelajaran yang sadar tujuan dan makna. Ya, guru juga bukan hanya pengajar tapi perancang pengalaman belajar yang membentuk cara pandang dan karakter berpikir siswa. Pembelajaran itu harus dibuat manusiawi, memberi ruang tumbuh, ruang berpikir, dan ruang salah bagi siswa. Oke, menjadi guru itu berarti ini ya. Menjadi guru itu berarti Bertanggung jawab membangun masa depan manusia, bukan sekedar menyampaikan pembelajaran. Betul. Wah, Radio nih kok mulai. ini kunci. Cie. ada kunci-kunci ya. Jangan aku jadi mah. Jadi guru itu penuntun berpikir, bukan pemberi jawaban. Sekolah harus menumbuhkan, bukan menakutkan. Pendidikan itu membentuk arah hidup, bukan sekedar nilai. Sekian dari kami kelompok 8. Inilah hasil diskusi kami untuk bab 4 tentang apa tadi ya? Tentang Desain pembelajaran. tentang ini indikator tentang tujuan pembelajaran, indikator
host. Iya, Nah, host. sudah. Wassalamualaikum